8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Kesempatan kali ini, kita masih bersama Ibu Dwi Purwati, guru kelas 6. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, yaitu tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena hewan tersebut merupakan hewan yang langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita akan mencari tahu. Kesempatan hari ini kita akan mempelajari pokok materi yaitu tentang IPA, tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perlu kita ingat kembali, perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melibatkan alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu bunga. Adapun perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak membutuhkan adanya proses perkawinan atau penyerbukan dan pembuahan yang memerlukan pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk menciptakan individu baru. Perkembangbiakan ini dapat terjadi secara alami maupun buatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Salah satunya ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerigi. Akar tinggal atau rizoma adalah bagian yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Contohnya adalah akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, alang-alang, dan lengkuas. Yang kedua ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Perkembangbiakan dengan umbi lapis terjadi pada bawang merah, bawang putih, bawang daun, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tunas baru. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi akar antara lain dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Kemudian ada spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium.
Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, alga, dan paku-pakuan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Jadi pada perkembangbiakan ini pasti memerlukan yang namanya campur tangan manusia. Seperti contohnya ada mencangkok, ada juga stek batang, ada juga mengenten atau menyambung. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berkambium atau biji berkeping dua. Cangkok dilakukan dengan cara yang pertama, mengelupas kulit batang. Bagian yang telah dikupas kemudian dilapisi atau ditutup dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan sabut kelapa. Contoh tanaman yang bisa dicangkok antara lain jambu, mangga, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stek batang. Stek batang dilakukan pada batang yang cukup tua dan mempunyai ruas. Beberapa hari sebelum distek, batang tersebut dipotong. Selanjutnya, potongan batang ditanam di tanah yang subur dan gembur. Contohnya adalah tebu, jambu air, sirih, dan singkong. Ada juga yang ketiga yaitu dengan cara menyambung. Yaitu dengan cara menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi sejenis. Diingat-ingat ya, menyambung dua tanaman yang berbeda tapi harus sejenis. Mula-mula benih disemaikan setelah tumbuh besar yang dikehendaki. Kemudian batang tanaman dipotong dan disambung dengan batang tanaman lain yang kualitasnya lebih baik. Contohnya adalah bunga sepatu, durian, jambu, dan kopi. Kesempatan kali ini kita masih bersama Ibu Dwi Purwati, guru kelas 6. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga, yaitu tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Masih ingat tentang cara membuat kesimpulan sebuah bacaan? Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Supaya dapat menyimpulkan isi bacaan, yang kamu lakukan terlebih dahulu adalah kamu harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan. Kesimpulan yang baik berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, inti dari tulisan tersebut. Yang ketiga, kemudian dimulai dari khusus ke umum. Keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan berdoa.